Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Digitalization and Network Economy. Materi pertama akan disampaikan oleh teman saya, Siti Ainiyah. Digitalisasi secara umum merupakan proses alih media dari bentuk dokumen tercetak menjadi bentuk dokumen elektronik dan proses pengenalan karakter-karakter yang mudah dicari di mesin pencari. Digitalisasi menurut para ahli, yang pertama menurut Mr. Eric Hunter, digitalisasi merupakan pengetahuan dan data serta kecerdasan buatan seperti teknologi pengenalan wajah di mana kita dapat dengan mudah melakukan penelusuran perbedaan. Yang kedua menurut Dr. Bonicek, digitalisasi bukan hanya tentang otomatisasi, bukan hanya tentang melakukan sesuatu dengan lebih baik dan lebih cepat, namun digitalisasi merupakan transformasi digital untuk melakukan sesuatu, menciptakan model bisnis yang baru, dan menciptakan nilai baru bagi pelanggan atau karyawan. Terdapat 3 karakteristik dari digitalisasi. Yang pertama, data digitalisasi ini dalam jumlah yang sangat besar. Yang kedua, pertumbuhan yang sangat fenomenal. Pertumbuhan yang sangat fenomenal ini pertumbuhannya hampir paralel. Contohnya seperti Web 2.0, di mana Web 2.0 ini nanti akan kita jelaskan di belakang. Yang ketiga, ada kombinasi. Kombinasi yaitu menggabungkan berbagai hal dengan mudah untuk membuat tatanan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada langkah dasar mendigitalisasi. Yang pertama, menyimpan atau mengambil sesuatu dengan jelas. Yang kedua, mengirimkan atau berkomunikasi. Dengan digitalisasi ini kita dapat mengirim informasi dan data. Dan dengan digitalisasi pun kita dapat berkomunikasi dengan menghubungkan informasi dengan orang dengan orang. Yang ketiga ada terhubung dengan aliran multi arah. Digitalisasi ini terhubung dengan aliran multi arah yang sangat luas. Yang keempat menganalisis, membandingkan, dan menguraikan. Yang kelima pengurangan induksi. Dengan digitalisasi ini banyak orang membuat algoritma, menemukan hal-hal baru, menemukan pola-pola baru, dan menemukan pengetahuan yang baru yang nantinya akan ada pengurangan induksi. Yang terakhir simulasi. Simulasi di sini adalah mensimulasikan visualisasi objek tertentu. Selanjutnya Web 2.0. Web 2.0 ini contoh untuk menggambarkan kekuatan digitalisasi dengan jelas. Web 2.0 ini memiliki banyak aliran multi arah, memiliki volume data yang tinggi dan volume data yang besar dan cepat. Web 2.0 pada saat ini berkembang begitu pesat untuk penggunaan web pada berbagai pertemanan, seperti pada jejaring sosial media dalam dunia maya yang benar-benar kita rasakan. Contohnya seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan Twitter, serta blog. Seiring dengan berjalannya waktu, muncullah cloud computing atau komputasi awan. Komputasi awan di sini tuh memiliki peran yang penting menjadi kanvas untuk mengumpulkan data, menganalisis data, dan membuat keputusan. Sebetulnya apa sih komputasi awan ini sehingga memerankan peran yang begitu penting? Nah, komputasi awan itu merupakan teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengolah data dan aplikasi. Cloud computing atau komputasi awan ini cukup menarik. Kenapa cukup menarik? Karena komputasi awan ini memudahkan penggunanya untuk menjalankan programnya tanpa harus menginstal aplikasi tersebut. Contohnya itu seperti Google Drive. Komputasi awan ini terhubung dengan data komputer dan orang-orang dalam skala besar, di mana orang-orang ini merupakan elemen yang menarik dalam cloud computing. Elemen-elemen tersebut akan dijelaskan nantinya oleh teman saya pada video berikutnya. Selanjutnya yaitu koneksi dalam cloud. Koneksi dalam cloud ada 3, yaitu yang pertama mesin ke mesin. Artinya yaitu perangkat keras atau hardware,
dapat terhubung dan berkomunikasi satu sama lain tanpa adanya bantuan manusia. Contohnya seperti penggunaan SMS banking atau AC yang dapat menyala sendiri jika ada mobil yang masuk ke rumah. Yang kedua yaitu manusia ke mesin, artinya manusia menggunakan perangkat lunak atau mesin dalam kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan informasi atau menyimpan data. Contohnya seperti manusia menggunakan handphone atau laptop untuk menyimpan data-datanya. Yang ketiga yaitu manusia ke manusia. Manusia biasanya menggunakan perangkat lunak sosial untuk membuat circle pertemanannya sendiri. Contohnya seperti di Instagram atau di Facebook, manusia saling berkomunikasi antar manusia. Selanjutnya yaitu peranan manusia di dalam cloud. Peranan manusia di dalam cloud itu ada 3. Yang pertama itu sebagai data point atau titik data, artinya manusia menjadi data atau angka yang ada di dalam cloud. Contohnya seperti saat kita ingin mengetahui seberapa banyak orang yang ada di dalam ruangan ini atau seberapa banyak manusia yang menyukai makanan berat. Jadi manusia itu sebagai sumber data yang ada di dalam cloud. Yang kedua sebagai sensor, artinya saat manusia diberikan pertanyaan, maka manusia akan merespon pertanyaan tersebut dan memberikan informasi untuk ditaruh di dalam cloud. Yang ketiga menjadi prosesor yang cerdas. Dengan kata lain, manusialah yang menciptakan algoritma dan manusia juga yang memutuskan apa yang akan dilakukan di dalam cloud tersebut. Sehingga secara garis besar manusialah yang menggerakkan mesin, robot, dan cloud tersebut. Selanjutnya yaitu manusia versus mesin. Mesin sangat baik dalam menemukan dan mengikuti aturan yang ada. Selain itu, mesin juga sangat andal dan konsisten untuk mengikuti sebuah aturan. Namun, mesin masih kurang bagus dalam membatasi mode kita dan memahami penalaran yang mendalam serta pengenalan pola. Oleh karena itu, untuk menjadi mesin yang jauh lebih baik lagi, masih banyak tugas yang membutuhkan pengenalan pola dan penalaran yang mendalam yang harus ditemukan dan diselesaikan oleh manusia. Oleh karena itu, manusia masih dibutuhkan saat ini untuk membuat mesin yang jauh lebih baik lagi. Transformasi digital terdapat keuntungan dan tantangan di era digitalisasi. Beberapa ialah sebagai membangun kepercayaan dan memanfaatkan literasi digital. Pengetahuan sebagai layanan adalah integrasi ilmu layanan di mana pengetahuan menjadi sumber daya yang tersedia. Selanjutnya, terdapat tracking, following, filtering, sharing, dan cognifying. Selanjutnya, nilai diciptakan oleh orang yang memperhatikan pertukaran data, informasi, atau pengetahuan melalui jaringan, memanfaatkan efek jaringan, dan menggunakan platform. Selanjutnya itu jaringan ekonomi. Jaringan ekonomi adalah suatu rangkaian hubungan yang teratur antara individu atau perkelompok. Di era digitalisasi seperti ini, digitalisasi tersebut berkaitan dengan volume data, pertumbuhan eksponensial, dan kombinasi. Dalam 10-20 tahun, perkembangan teknologi informasi sangat pesat ke depannya. Contohnya, komputer desktop menjadi laptop, kemudian smartphone pintar. Ada nilai dasar yaitu produk atau layanan operasional, dan mengetahui kemampuan pelanggan. Selanjutnya, nilai rantai yang muncul. Keunggulan kompetitif dimulai dari desain ke manufaktur dan penjualan dan pemesanan produk. Dan selanjutnya ini 20-30 tahun kekuatan komputasi iklan terutama pada perangkat keras sangat fenomenal. Seperti kita dapat membawa prosesor yang sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari seperti ponsel.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai keunggulan dari pengembangan perangkat lunak. Ada suatu kegiatan di mana yakni kegiatan memeriksa, menganalisa, menghubungkan, melacak, dan memantau yang dikombinasikan akan menghasilkan suatu data atau informasi yang kita butuhkan. Yang perlu dilakukan hanyalah menyalakan komputer, kemudian mencari atau melacak data melalui informasi yang kita punya atau melacak informasi melalui data yang kita punya tadi. Kemudian hasil pelacakan informasi atau data tadi akan memberikan jejak tambahan mengenai bagaimana informasi tersebut berkembang dan bagaimana informasi tersebut dipindahkan dari suatu bentuk ke bentuk yang lain, dari lokasi ke lokasi yang lain, atau dari suatu format ke format yang lainnya. Data atau informasi yang kita peroleh tadi akan membentuk suatu arus data, atau mereka memang telah memiliki arus data yang menghubungkan antara data penghasil informasi satu dengan informasi yang lainnya. Kemudian informasi yang kita peroleh dari tracking tadi tidak semuanya merupakan informasi yang kita butuhkan. Kadang ada juga baik itu informasi spam ataupun informasi yang kurang begitu perlu bagi kita. Nah, hasil dari pengembangan perangkat lunak ini memiliki salah satu fitur yang paling banyak digunakan, yakni fitur filtering atau penyaringan. Di fitur ini kita dapat menyaring informasi-informasi apa saja yang kita inginkan, sehingga informasi yang kita dapatkan nanti akan lebih padat menuju atau lebih spesifik ke tujuan kita. Fitur filtering ini sekarang juga banyak digunakan di media sosial, seperti untuk memfilter kata-kata yang kurang sopan. Kita dapat menyaring pengelompokan kata-kata yang kurang sopan sehingga kata-kata tersebut tidak akan muncul di media sosial kita. Atau fitur ini juga banyak terdapat di browser yang kita pakai. Browser tersebut akan menganalisis apa saja yang kita sukai dari jejak atau dari tracking pencarian kita terdahulu, sehingga apabila kita menyukai suatu hal, biasanya secara otomatis terdapat pemberitahuan mengenai hal tersebut, ada penawaran apa yang menarik minat kita. Kemudian selanjutnya adalah sharing. Di perangkat lunak yang baru dikembangkan atau perangkat lunak yang baru-baru ini dikembangkan, ada fitur yang namanya sharing, di mana fitur sharing ini sangat berguna bagi tersebarnya suatu informasi. Fitur sharing nanti ini juga akan membantu generasi milenial untuk meningkatkan kesadaran akan suatu informasi, di mana kesadaran informasi tersebut sangat dibutuhkan, di mana kemampuan kesadaran akan informasi ini merupakan keterampilan yang sangat penting di abad ke-21 ini. Nah, kecerdasan yang dimiliki perangkat lunak dalam sebuah komputer ini tentunya sebelumnya telah diinstruksikan sebagai sebuah algoritma. Nah, algoritma ini cenderung menunjukkan beberapa jenis kecerdasan yang tertanam dalam sebuah perangkat lunak yang berguna dalam pengambilan keputusan oleh komputer atau perangkat lunak tadi. Algoritma ini yang nantinya membuat rekomendasi berupa keputusan yang tampaknya meniru perilaku manusia atau usernya. Nah, informasi yang beredar di lingkungan perusahaan juga termasuk salah satu sumber daya yang harus dimanfaatkan oleh perusahaan. Selain itu, sumber daya yang umum terdapat sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia ini dapat dimanfaatkan dengan cara menggugah ide yang mereka miliki, pikiran mereka, sehingga bisa menciptakan pengetahuan yang baru. Nah, pengetahuan yang baru ini
merupakan sumber potensi pendapatan untuk organisasi manapun, karena dengan pengetahuan yang baru bisa menghasilkan rasa baru, produk baru, segmen pasar yang baru, dan dengan pengetahuan yang baru ini dapat mengetahui cara menjangkau customer. Jadi bagaimana nilai yang sedang dibuat dalam ekonomi jaringan? Contohnya produksi suatu barang melalui pabrik. Kemudian pelanggan yang terdistribusi nilai sedang diciptakan oleh orang-orang yang menghasilkan pertukaran data informasi dan terkadang pengetahuan melalui jaringan. Ini bisa jadi data yang tersedia atau bisa jadi memperoleh pengetahuan berdasarkan data dengan penggunaan yang sesuai. Alat dalam network ekonomi ini juga menyarankan untuk memanfaatkan jaringan efek. Artinya, melalui berbagai sekelompok orang yang memproses data yang terlibat dalam rantai nilai mereka, menambah nilai mereka, menambahkan tipe yang berbeda dari nilai-nilai individu untuk penciptaan, dan melalui itu karena jaringannya sangat besar. Nilai-nilai signifikan bisa jadi dihasilkan dan berbagai jenis nilai bisa jadi dihasilkan juga. Produk dan layanan platform memanfaatkan nilai platform dengan mendeteksi nilai yang diinginkan oleh para pembeli atau menukar untuk mendapatkan layanan yang sesuai. Jadi di platform ini mempertemukan orang-orang yang dapat menawarkan beberapa produk dan layanan ini, dan platform juga menyatukan orang-orang yang akan mengkonsumsi produk yang dihasilkan ini, serta jasa platform juga dapat menambah banyak nilai efek jaringan dan membuat jenis layanan yang berbeda. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Dinata, NIM 1185. Saya akan menjelaskan pada bagian Knowledge as a Service. Knowledge as a Service merupakan pengintegrasian antara knowledge dan service, di mana knowledge service berfungsi sebagai sumber daya yang harus disediakan bagi konsumen untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yaitu tujuan pertama knowledge exchanging, yang kedua knowledge sharing, yang ketiga text based collaboration, yang keempat problem solving, yang kelima innovation and learning. Kita masuk pada slide yang selanjutnya, slide yang terakhir, yaitu tantangan dan peluang bagi knowledge organization pada era digitalisasi. Yang pertama, memetakan data. Di era digitalisasi banyak sekali data yang tersebar, banyak sekali data yang di-input. Makanya pada organisasi atau perusahaan perlu adanya pemetaan data, pengkelompokan, pengklasifikasian data supaya data tersebut jadi informasi yang efektif dan efisien bagi perusahaan atau organisasi. Yang kedua, external network. Tidak hanya memaksimalkan potensi yang ada pada internal perusahaan atau internal organisasi, kita harus juga memaksimalkan potensi dari external network. Yang ketiga, membangun trust. Trust adalah kepercayaan yang kita bangun untuk menjalin kerjasama dengan transisi yang berbeda. Dengan zaman di era digitalisasi ini, kita condong untuk tidak bertemu face to face, jadi kita harus membangun trust yang cukup kuat di situ. Yang selanjutnya, pemanfaatan internal dan eksternal network. Untuk memanfaatkan internal dan eksternal network untuk mencapai atau untuk memiliki kemampuan yang dinamis, keahlian, dan learning. Jadi pemanfaatan internal dan eksternal network ini untuk kapasitas perusahaan supaya memiliki kemampuan yang dinamis, keahlian yang selalu update, dan selalu belajar.
Yang selanjutnya pembaharuan data untuk kepentingan knowledge baru. Dari data-data yang dikumpulkan, dari data yang dipetakan, diklasifikasikan dan dikelompokkan, bisa juga digunakan untuk kepentingan sebagai knowledge baru atau sistem yang baru, penemuan baru. Yang selanjutnya adalah analisis data. Analisis data ini setelah data diinput dan dipetakan dan diklasifikasikan dengan baik, tentu harus dianalisis untuk mengerti bagaimana value dari data yang kita kumpulkan. Analisis dengan baik akan menciptakan keputusan atau decision making yang cukup baik juga. Yang selanjutnya subject matter expert. Subject matter expert bisa langsung saya contohkan, yaitu ketika ada pegawai dengan pengalaman yang cukup matang dan experience yang cukup banyak, tentu pegawai itu punya pemikiran yang dibentuk oleh experience dia mengalami masalah dan menyelesaikan masalah tersebut. Itu adalah ilmu yang dia cari ketika dia bekerja selama beberapa tahun, puluhan tahun atau beberapa tahun. Nah, sedangkan subjek untuk pegawai-pegawai yang junior, ketika dia punya skill digital literatur yang baik, maka dia bisa bersaing dengan senior itu untuk menghasilkan sebuah keputusan yang hampir sama kualitasnya, jadi tidak kalah dengan experience dari pegawai-pegawai yang senior. Yang selanjutnya adalah memanfaatkan artificial intelligence, robot, dan cyber physical system dan sebagainya. Jadi tidak lupa untuk memanfaatkan ini bagian-bagian dari kemajuan zaman, yaitu artificial intelligence, untuk mensupport kita membangun atau mengembangkan organisasi. Dan yang terakhir adalah explore dan adopsi. Kita harus selalu explore dan selalu adaptif dengan transformasi perubahan-perubahan yang ada pada setiap knowledge organization di era digitalisasi. Tentu di beberapa tahun ke depan mungkin ada era selanjutnya, dan kita harus selalu explore, adaptif, dan selalu learning untuk bisa bersaing. Thanks untuk kalian semua guys. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak dari penyampaian materi kita. Untuk kali ini saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.